I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that thing. Bitches on my line, and you know. Pemerintahan Daulah Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan sebelumnya dari Bani Umayyah. Pendiri dari Daulah Abbasiyah ini adalah Abdullah Al-Safas ibn Muhammad ibn Ali ibn Abdullah ibn Al-Abbas. Pola pemerintahan yang diterapkan oleh Daulah Abbasiyah berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaan yang berlangsung dalam rentang waktu yang cukup panjang, dari tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai dengan 665 Hijriah atau 1258 Masehi. Berdasarkan perubahan pola pemerintahan dan politik, para sejarawan biasanya membagi masa pemerintahan Daulah Abbas menjadi 5 periode, yaitu A. Periode pertama 132 sampai 232 Hijriah atau 750 sampai 847 Masehi, disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama. B. Periode kedua 232 sampai 334 Hijriah atau 847 sampai 945 Masehi, disebut periode pengaruh Turki pertama. Yang C. Periode ketiga 334 sampai 447 Hijriah atau 945 sampai 1055 Masehi. Masa kekuasaan dinasti Bani Buayyih dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. D. Periode keempat yaitu 447 hingga 590 Hijriah atau 1055 sampai 1194 Masehi. Masa kekuasaan Daulah Bani Seljuk dalam pemerintah Khalifah Abbasiyah biasanya disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua atau di bawah kendali Kesultanan Seljuk Raya atau Saljikah Al-Kubro atau Seljuk Agung. E. Periode kelima 590 hingga 656 Hijriah atau 1194 hingga 1258 Masehi. Masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad dan diakhiri oleh inovasi dari bangsa Mongol. Berikut ini adalah silsilah Bani Abbasiyah sampai Khalifah ke-15 dari 37 khalifah secara keseluruhan. Pada awalnya, ibu kota negara adalah Al-Hashimiyah dekat Kufa. Namun, untuk lebih menetapkan dan menjaga stabilitas negara yang baru berdiri itu, Khalifah Al-Mansur, Khalifah kedua, memindahkan ibu kota negara ke kota yang baru dibangunnya, yakni Baghdad, dekat bekas ibu kota Persia, tahun 760 Masehi. Demikian, pusat pemerintah dinasti Bani Abbas berada di tengah-tengah bangsa Persia. Di ibu kota yang baru ini, Al-Mansur melakukan konsolidasi dan penertiban pemerintahannya, diantaranya dengan membuat semacam lembaga eksekutif dan yudikatif. Dalam bidang pemerintahan, Al-Mansur menciptakan tradisi baru dengan mengangkat wazir sebagai koordinator dari kepemerintahan yang ada. Wazir pertama yang diangkat adalah Khalid bin Barmak, berasal dari blok Persia. Dia juga membentuk lembaga protokol negara, sekretaris negara, dan kepolisian negara
para direktur jabatan pos bertugas melaporkan tingkah laku gubernur setempat kepada khalifah. Selanjutnya, pada masa Al-Mahdi, khalifah ketiga, perekonomian mulai meningkat dengan meningkatkan di sektor pertanian melalui irigasi dan peningkatan hasil pertambangan seperti perak, emas, tembaga, dan besi. Daulah Abbasiyah mengalami masa keemasan pada masa dipemerintah oleh Khalifah Harun al-Rasyid 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun 813 sampai 833 Masehi. Harun al-Rasyid adalah seorang khalifah yang adil dan memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi untuk meningkatkan kesejahteraan dan layanan kesehatan. Mendirikan rumah sakit, lembaga dokter, dan farmasi. Pada masa pemerintahannya sudah terdapat paling tidak 800 dokter. Harun al-Rasyid juga membangun tempat-tempat untuk pengajian umum untuk rakyatnya. Sungguh, pada waktu itu kesejahteraan sosial dan kesehatan menjadi perhatian serius pemerintah. Untuk mendukung terwujudnya kemajuan tersebut, pemerintah mendorong tumbuhnya ilmu pengetahuan melalui sektor pendidikan. Selanjutnya, Al-Mu'tasim adalah khalifah berikutnya, yaitu 833 hingga 842 Masehi. Ia memberi peluang besar kepada orang-orang Turki untuk masuk dalam pemerintahan. Keterlibatan mereka dimulai sebagai tentara pengawal, tidak seperti pada masa Daulah Umayyah. Dinasti Abbasiyah mengadakan perubahan sistem ketentaraan. Praktik perang bagi orang-orang Muslim sudah terhenti. Tentara dibina secara khusus menjadi prajurit-prajurit profesional. Dengan demikian, kekuatan militer dinasti Bani Abbas menjadi sangat kuat. Walaupun demikian, dalam periode ini banyak tantangan dan gerakan politik yang mengganggu stabilitas baik dari kalangan Bani Abbas sendiri maupun dari luar. Pada masa Daulah Abbasiyah merupakan masa kemasan atau the golden age bagi umat Islam. Pada masa itu, umat Islam telah mencapai puncak kemuliaan bagi dalam bidang ekonomi, peradaban, dan kekuasaan. Fenomena ini kemudian yang melahirkan cendekiawan-cendekiawan besar yang menghasilkan berbagai inovasi baru di berbagai disiplin ilmu pengetahuan. Adapun cendekiawan-cendekiawan Islam pada masa Daulah Abbasiyah adalah sebagai berikut. A. Bidang ilmu filsafat. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu filsafat ini yaitu yang pertama yaitu ada Abu Nasyar Muhammad bin Tarhan yang dikenal dengan Al-Farabi. Yang kedua, yaitu ada Abu Yusuf bin Ishaq yang dikenal dengan Al-Kindi. Yang ketiga, yaitu ada Ibnu Sina atau Abu Ali Husain bin Abdullah. Yang keempat, yaitu ada Al-Ghazali. Yang kelima yaitu ada Ibnu Rus. Yang keenam yaitu ada Ibnu Bajjah. Dan yang terakhir yaitu yang ketujuh yaitu ada Ibnu Tufail. B. Bidang ilmu kedokteran.
Tokoh cendekiawan Islam di bidang kedokteran ini yaitu yang pertama yaitu ada Jabir bin Hayyan yang dikenal dengan sebagai Bapak Ilmu Kimia. Yang kedua yaitu ada Hunayan bin Ishaq yang dikenal sebagai ahli penerjemah buku-buku asing. Yang ketiga yaitu ada Ibnu Sahal. Yang keempat yaitu ada Ar-Razi atau ahli penyakit campak dan cacar. Dan yang terakhir yaitu yang kelima yaitu ada Tabit Ibnu Qurra. C. Bidang ilmu matematika. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu matematika ini yaitu yang pertama yaitu ada Muhammad bin Musa al-Khawarizmi atau penemu huruf nol yang dengan buku algebra. Yang kedua yaitu ada geometri ilmu matematika. Nah, yang ketiga ini yaitu ada Umar bin Farukan bukunya Quadripartitum. Nah, ini yang keempat atau yang terakhir yaitu ada Banu Musa atau ilmu pengukur permukaan datar dan bulat. D. Bidang ilmu falak. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu falak ini yaitu yang pertama yaitu ada Abu Basyar al-Falaki atau bukunya Isbatul Ulum dan Haitul Falak. Yang kedua yaitu ada Jabir Batani yang membuat teropong bintang. Nah, yang ketiga dan terakhir yaitu ada Raihan Bayruni, bukunya Al-Farul Bagia Ainil Khalia Iskrajul Autad dan lain-lain. E. Bidang ilmu astronomi. Tokoh cendekiawan Islam di bidang astronomi ini yaitu yang pertama yaitu ada Al-Farazi atau pencipta astrolobe. Nah, yang kedua yaitu ada Al-Gotani atau Al-Betaknius. Nah, yang terakhir yaitu ada Al-Farkhoni atau Al-Fargenius. F. Bidang ilmu tafsir. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu tafsir ini yaitu yang pertama yaitu ada Ibnu Jarir at-Tabari. Yang kedua yaitu ada Ibnu Atiyah al-Andalusi. Yang ketiga yaitu ada As-Suda. Yang keempat yaitu ada Muqatil bin Sulaiman. Yang terakhir yaitu ada Muhammad bin Ishaq. G. Bidang ilmu hadis. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu hadis ini yaitu yang pertama yaitu ada Imam Bukhari, yang kedua Imam Muslim, yang ketiga Ibnu Majah, yang keempat Abu Daud, dan yang kelima yaitu ada At-Tirmizi. H. Bidang ilmu kalam atau tauhid. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu kalam ini yaitu yang pertama yaitu ada Wasil bin Atta, yang kedua ada Abu Huzail
Al-A'laf, yang ketiga ada Ad-Doham, yang keempat ada Abu Hasan Al-Asy'ari, dan yang kelima yaitu ada Hujatul Islam Imam Al-Ghazali. Bidang ilmu tasawuf atau ilmu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tokoh cendekiawan Islam di bidang ilmu tasawuf ini yaitu yang pertama yaitu ada Al-Qushayri dengan karyanya Arisalatul Qusyairiyah. Yang kedua yaitu ada Syahbudin dengan karyanya yaitu Al-Wariful Ma'arif. Yang ketiga yaitu ada Imam Al-Ghazali dengan karyanya Al-Bashut, dan yang keempat yaitu ada Al-Wajiz. Para imam fuqaha atau ahli fikih. Yang pertama yaitu ada Imam Abu Hanifah, yang kedua Imam Maliki, yang ketiga Imam Syafi'i, dan yang terakhir atau yang keempat yaitu ada Imam Ahmad bin Hambali. Pusat peradaban Islam pada masa Daulah Abbasiyah adalah Kota Baghdad. Merupakan ibu kota negara kerajaan Abbasiyah yang didirikan oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dari 754 sampai 775 Masehi. Pada tahun 762 Masehi, kota ini terletak di tepian Sungai Tigris. Masa keemasan kota Baghdad terjadi pada pemerintahan Khalifah Harun ar-Rasyid dari tahun 786 hingga 802 Masehi, dan anaknya Al-Ma'mun 813 hingga 833 Masehi. Kota Samara letaknya di sebelah timur Sungai Tigris yang berjarak kurang lebih 60 km dari kota Baghdad. Di kota ini terdapat 17 istana mungil yang menjadi contoh seni bangunan Islam di kota-kota lain. Kemajuan yang dicapai tidak hanya mencakup kepentingan sosial saja, tetapi juga peradaban di semua aspek kehidupan seperti administrasi, pemerintahan dengan biro-bironya, sistem organisasi militer, administrasi wilayah pemerintahan, pertanian, perdagangan, dan industri, islamisasi pemerintahan, kajian dalam bidang kedokteran, astronomi, matematika, geografi, historiografi, filsafat Islam, teologi, hukum atau fikih, dan etika Islam, sastra, seni, dan penerjemahan serta pendidikan, kesenian, arsitektur, meliputi pendidikan dasar atau kutab, menengah, dan perguruan tinggi, perpustakaan dan toko buku, media tulis, seni rupa, seni musik, dan arsitek. I fucking